Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siaming tuan opat kapuping tapi dacan kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha yuhibbul witro. Allah itu suka dengan yang ganjil. Tadi salam kita udah ganjil belum? Biar disukai oleh Allah, boleh sekali lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke Darussalam pakai Garuda. Cakepnya. Ke Darussalam pakai Garuda. Yang jawab salam masuk surga. Siap masuk surga Bapak Ibu? Sudah tahu syaratnya belum? Saya kasih tahu syaratnya ya. Kalau sudah dikasih tahu siap melaksanakannya? Insya Allah. Syarat utama masuk surga meninggal dunia. Betul? Siap. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi farrada siyam ruknan min arkanil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya Fatahu ya Ali. Allahumma iftah alaina futuhal arifina bi hikmatika wa ansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, al-jannatu mushtaqatun ila arba'in nafarin talil Qur'an wa hafidil lisan wa mut'imil ji'an wa sawmi fi syahr Ramadan, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala beserta jajaran pimpinan di BBPP ini yang insyaallah muliakan. Yang saya hormati Ketua DKM beserta jajaran pengurusnya yang insyaallah muliakan. Yang terhormat Bapak Ibu hadirin hadirat yang sudah hadir di majlis ini yang insyaallah muliakan. Yang pertama, saya mengajak kepada hadirin yang sudah hadir di majlis ini untuk meluruskan niat kita terlebih dahulu. Kenapa meluruskan niat? Karena niat ini merupakan perkara yang paling penting. Innamal a'malu binniyat. Sempurnanya amal ibadah kita karena niat kita. Pekerjaan akhirat jadi amal dunia ketika bisuin niat dengan buruknya niat. Pekerjaan dunia akan jadi amal akhirat ketika bihusni niat dengan baiknya niat. Maka oleh karena itu kita pastikan bagaimana setiap aktivitas yang kita lakukan itu senantiasa kita ada niatnya, dan niatnya niat lillahi ta'ala, niat karena Allah Ta'ala.
Maka minimalnya 3 yang kita niatkan Bapak Ibu. Satu aktivitas yang kita lakukan, kita bisa berbagai macam niat yang kita niatkan. Maka itu tergantung niatnya kita, maka akan mendapatkan pahala sesuai dengan niat yang kita ucapkan itu, yang kita niatkan itu. Aktivitasnya sama, duduk seperti ini, tapi dapat 3 keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, niatkan Bapak Ibu niat silaturahim. Man ahabba ayyubsata fi rizqihi wa yumsa'alahu fi athari falyasirahimah. Barang siapa yang ingin diluaskan rezeki, dipanjangkan umur, falyasirahimah, maka sambungkan silaturahim. Maka dengan niat silaturahim, insya Allah umur kita bertambah, kemudian rezeki kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi pagi saya tidak doa kepada Allah, ya Allah, saya pengen air merek Enggak doa. Saya enggak doa itu. Tapi karena saya silaturahim ke tempat ini, saya dapat air ini, bisa menikmati air ini. Kebetulan aja karena mau ngisi ceramah, bukan kebetulan, karena sudah diatur oleh Allah. Allah sudah mengaturnya dengan sedemikian rupa. Sudah diskenariokan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Angkat tangan yang tadi malam ketika tahajud berdoa kepada Allah, ya Allah, bisa bikin nasi nanti dia. Nasi kuning. Ada nggak yang tadi malam itu doa kepada Allah, ya Allah pengen nasi kuning jam 9:30, jam 10? Ada nggak doa? Ada nggak? Nggak ada kan? Tapi insya Allah karena silaturahim, karena datang ke tempat ini, nanti akan nikmati nasi kuning. Nasi kuning harus bohong, nggak boleh menyebutkan nasi kuning. Ya bukan nama nasi lah, kita terserah ya. Betul nggak? Kebetulan ada karena ada pengajian, bukan kebetulan. Buktikan aja sama ibu bapak. Kalau bapak di rumah bapak itu hari itu tidak ada minuman, malam itu bapak ibu ngecek ya, air di galon CF, ya, tuangan di kulkas kos teu aya, bahan kanggo ngadamel bala-bala kos teu aya, ya. Gak ada tuh, terigunya sudah gak ada, kolnya juga udah habis, bawang daun makomo, ya. Semua bahan makanan di rumah itu kosong, gak ada. Untuk pagi sarapan itu sudah tidak ada makanan, uang pun gak ada karena belum gajian. Ya, sekedar beli gajian. Bisa habis. Ya. Malam itu kita ngecek semua makanan gak ada. Ibu bapak pas sholat subuh tuh pergi ke masjid, sholat subuh di masjid. Ya. Namun habis sholat subuh jangan langsung pulang, nunggu dulu di masjid, ya, sampai datang waktunya syuruk, karena rugi, ya, betul nggak? Rugi kalau sudah ke masjid tidak nunggu sampai syuruk, rugi. Kenapa? Dapat apa kalau sholat syuruk? Dapat apa? Pahala ibadah haji dan umroh yang sempurna dan sempurna. Rugi. Kita tanpa mengeluarkan uang puluhan juta, tanpa pergi ke sana berhari-hari, tapi pahala umroh dan hajinya kita dapatkan hanya dengan apa? Menunggu habis subuh sampai datang waktunya syuruk jam 6. Nah baru setelah sholat syuruk silahkan ke rumah, namun jangan langsung ke rumah, mampir ke 10 rumah. Kira-kira kenyang nggak? Kenyang nggak? Kenyang nggak? Kenyang insya Allah. Minimalnya di rumah yang pertama si ibu teh nuju, tahu dari rumah teh nuju ngagoreng bala-bala, disuguhan bala-bala. Di ibu minum kedua nuju ngagoreng pisang, disuguhan pisang. Terus tuh. Kenapa? Karena silaturahim. Kalau di rumah kita sudah tahu tidak ada makanan, tidak ada minuman, habis subuh langsung pulang ke rumah, kira-kira kenyang nggak? Nggak akan kenyang. Makanya hikmah silaturahim itu untuk apa? Manjangkan umur dan dapat rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
maka sering-seringlah silaturahim. Tapi lamun tak hari Minggu masih silaturahim pagi-pagi mah mau disubuhan. Terus Ramadan. Terus Ramadan kayak Minggu mah. Upami dinten Jumat masih biasa lah, dinten Jumat terakhir Jumat ya insya Allah, mudah-mudahan Pak Jumat. Jadi niat yang pertama niat silaturahim, yang kedua niatkan i'tikaf, niatkan memakmurkan rumah Allah, memakmurkan masjid. Karena Allah janjikan maka kita akan bangunkan bangunan di surga, banallahu baitat fil jannah. Allah akan membangunkan. Kalau kita memakmurkan rumah Allah, maka kita akan mendapatkan rumah di surga nanti dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang belum niat i'tikaf, niatkan i'tikaf. Nawaitu i'tikaf fi hadal masjid, fi hadal majlis, boleh silakan. Yang ketiga baru niatkan tolabul ilmi, niat mencari ilmu. Man salaka tariqan yatamisu fi ilman sahalallahu tariqan ila jannah. Barang siapa yang berjalan ke majlis ilmu, sahalallahu lahu tariqan ila jannah, maka Allah akan mudahkan jalan baginya menuju surga. Jadi kalau seandainya kita dari rumah sudah niatkan tolabul ilmi, datang ke rumah Allah ini, di jalan jatuh tersandung batu dan mohon maaf meninggal dunia, maka itu masuk surga. Kenapa? Niatnya tolabul ilmi, niat mencari ilmu. Maka minimal 3 niat yang kita lakukan, niat silaturahim, niat i'tikaf, dan niatkan tolabul ilmi. Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ibu akan kedatangan tamu, kira-kira apa yang Bapak Ibu siapkan? Segala siapkan ya Pak ya. Dan kita tahu tamu itu tamu spesial. Rumah Bapak Ibu akan diapakan Bapak Ibu? Dibersihkan, betul nggak? Akan dibersihkan, dirapikan. Yang biasanya berantakan tuh akan dirapikan. Makan yang disiapkan kira-kira ala kadarnya atau yang terbaik? Kita akan menyiapkan hidangan-hidangan yang terbaik. Bahkan kita akan nanya, kira-kira kesenangannya apa? Akan menyiapkan kesenangan tamu istimewa itu. Sebagai pribadinya kita akan menyiapkan diri enggak? Bapak Ibu ketika nanti datang tamu itu, pakaian yang dipakai ibu pakai daster atau pakai apa? Etama jam nyambut suami daster namanya rasa. Tapi ibu lamun nyambut tamu spesial, kira-kira angguana kumaha? Yang terbaik enggak? Yang terbaik. Padahal ibu tamu terbaik istimewa itu ada suami ibu. Kuno disambut nang pakai daster. Otomatis. Otomatis apa Baji? Ya, betul nggak? Ketika kita akan kedatangan tamu spesial, pasti kita akan mempersiapkan yang terbaik. Pertanyaannya, sebentar lagi kita akan kedatangan tamu istimewa, bulan istimewa, hari-harinya hari-hari yang istimewa, jam demi jamnya merupakan jam-jam yang istimewa. Menit demi menitnya pun merupakan menit-menit yang istimewa. Bahkan detik-detiknya pun merupakan detik-detik yang istimewa. Pertanyaannya, apa yang sudah kita siapkan untuk menyambut tamu itu? Untuk menyambut syahrul Ramadan, syahrul maghfirah, syahrul du'a. Apa yang sudah saya siapkan? Karena tamu itu sangat istimewa Bapak Ibu yang berbahagia. Di dalam satu riwayat disampaikan ketika Rasulullah akan naik mimbar, pada tangga yang pertama Rasul mengucapkan amin, tangga yang kedua Rasul mengucapkan amin, sampai tangga yang ketiga Rasul mengucapkan amin. 3 kali Rasul mengucapkan amin. Dan sahabat kaget, tidak pernah sebelumnya Rasul mengucapkan amin ketika mau naik tangga mimbar. Sehingga ketika selesai naik mimbar, sahabat bertanya, wahai Rasulullah,
Kenapa engkau ketika mau naik mimbar tangga yang pertama, tangga yang kedua sampai tangga yang ketiga engkau mengucapkan amin? Rasul menyampaikan, wahai sahabatku, ketika aku mau naik tangga yang pertama, malaikat Jibril datang kepadaku dan beliau menyampaikan syaqiya abdun adrakahu Ramadan. Malaikat Jibril menyampaikan celaka bagi orang-orang yang bertemu dengan bulan Ramadan, namun dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka aku aminkan. Kemudian malaikat juga menyampaikan ketika aku mau naik tangga yang kedua, malaikat Jibril menyampaikan celaka bagi orang-orang yang berjumpa dengan kedua orang tuanya atau salah satu dari kedua orang tuanya yang tidak membuat dia masuk surga, maka aku aminkan. Dan ketika aku mau naik tangga yang ketiga, malaikat Jibril pun menyampaikan kepadaku, celaka bagi orang-orang yang ketika disebutkan namamu namun mereka tidak menjawabnya, maka aku aminkan. Malaikat Jibril spesial mendoakan orang-orang yang ketika Ramadannya tidak mendapatkan ampunan dari Allah, beliau sudah mencap dengan apa? Celaka. Dan Rasul aminkan. Yang mengucapkannya malaikat Jibril, yang mengaminkannya Rasulullah SAW. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, mudah-mudahan ketika kita mempersiapkan Ramadan tahun ini dengan persiapan yang terbaik, maka mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang celaka itu yang diaminkan oleh Rasulullah SAW. Yang kedua, sahabat Thalhah bin Ubaidillah, beliau bermimpi bertemu dengan dua pemuda. Dua pemuda ini ketika hidupnya beliau dua-duanya ini senantiasa orang-orang yang bertakwa. Harta bendanya senantiasa dipakai untuk di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dua pemuda ini mendapatkan undangan dari Rasulullah SAW untuk apa? Berangkat ke medan perang untuk berjihad. Pemuda yang pertama ketika dia berada di medan perang, yang pertama ini meninggal dunia, mati syahid. Namun pemuda yang kedua dia tidak mati syahid, namun dia kembali ke rumahnya dengan membawa kemenangan kaum muslimin. Namun baru 1 tahun kemudian, pemuda yang kedua yang tadi keluar ataupun pulang dari medan perang itu baru meninggal setahun kemudian. Karena apa? Bukan karena di medan perang, tapi karena sakit. Ketika Thalhah bin Ubaidillah di dalam mimpinya bertemu dengan pemuda ini, di mana bertemunya? Di pintu surga. Namun yang kaget bagi Thalhah bin Ubaidillah, kenapa? Karena yang dipanggil masuk surga duluan adalah pemuda yang mati karena sakit, bukan pemuda yang mati syahid. Maka panggilan dari dalam surga tuh, wahai fulan silakan masuk. Yang masuk duluan adalah pemuda yang mati sakit. Baru panggilan yang keduanya, setelah beberapa lama, panggilan yang kedua yaitu pemuda yang mati syahid dipanggil untuk masuk surga. Baru ketiga dipanggil Thalhah, namun dipanggilnya bukan untuk masuk surga, tapi apa? Untuk kembali ke dunia karena belum waktunya masuk surga. Sehingga ketika itu Thalhah langsung bangun dari tidurnya, dia kaget. Sehingga ketika siangnya Thalhah bin Ubaidillah menyampaikan kepada para sahabatnya keheranannya itu. Disampaikan kepada semua para sahabatnya tuh. Aku tadi malam bermimpi. Mimpinya gini. Sampai terdengar kepada Rasulullah SAW. Sehingga Rasul menyampaikan, wahai Thalhah, ta'ala sini. Ada apa Rasulullah? Aku mendengar engkau tadi malam bermimpi seperti ini. Betul Rasulullah. Itulah yang sebenarnya ingin aku tanyakan. Kenapa yang masuk surga duluan orang yang mati karena sakit, bukan orang yang mati syahid? Kemudian Rasulullah menyampaikan, wahai Thalhah, bukankah orang yang mati sakit itu mati setahun kemudian setelah jihad? Betul Rasulullah. Bukankah orang yang mati karena sakit itu dia berjumpa dengan bulan Ramadan? Betul Rasulullah. Bukankah orang yang mati karena sakit itu dia berpuasa di bulan Ramadan? Betul Rasulullah. Dia sholat di bulan Ramadan? Betul Rasulullah.
Itulah Tolhah yang menyebabkan kenapa pemuda yang mati sakit masuk surga duluan dibandingkan dengan pemuda yang mati syahid. Ternyata hanya lantaran apa? Lantaran berjumpa dengan bulan Ramadan dan dia melaksanakan puasa di bulan Ramadan dan dia melaksanakan sholat di bulan Ramadan. Bapak Ibu yang berbahagia mati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah keutamaan-keutamaan Ramadan yang dapat kita dapatkan dari kalau kita optimal dalam mempersiapkannya. Bahkan di dalam hadis Ibnu Abbas disampaikan, al-jannatu mushtaqatun ila arba'ina farin. Surga rindu kepada 4 golongan. Ya. Pak Bu, Bapak Ibu rindu surga enggak? Rindu surga enggak? Rindu. Rindu masuk surga enggak? Rindu. Kalau Bapak Ibu merindukan masuk surga, ketika kita sebagai seorang muslim merindukan surga, itu sesuatu yang luar biasa atau sesuatu yang biasa saja? Hah? Yang luar biasa atau yang biasa? Yang luar biasa. Ternyata Bapak Ibu yang merindukan masuk surga bukan yang ahli ibadah saja. Yang jarang sholat pun merindukan masuk surga. Betul? Yang rajin saum, yang tidak rajin saum pun sama-sama merindukan surga. Ya. Yang berbakti kepada orang tuanya, yang tidak berbakti kepada orang tuanya sama-sama merindukan surga. Jadi kalau merindukan surga itu sesuatu yang biasa atau luar biasa? Biasa, Pak. Wajar kita sebagai seorang muslim merindukan surga sesuatu yang biasa. Tapi Bapak Ibu, ketika surga merindukan kita, itu sesuatu yang biasa atau luar biasa? Luar biasa. Maka bagaimana sekarang kita menjadi orang-orang yang rindukan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka Ibnu Abbas menyampaikan, al-jannatu mushtaqatun ila arba'ina farin. Surga rindu kepada 4 golongan. Salah satunya siapa? Wasoimi fi syahri Ramadan. Orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Itu salah satu dari 4 golongan yang rindukan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mudah-mudahan Bapak Ibu yang berbahagia, ya, kita beberapa saat lagi, beberapa hari lagi, tinggal menghitung hari, betul nggak? Sekarang hari Rabu, Selasa. Oh, lebih baik Rabu. Sekarang hari Selasa, tinggal Rabu, Kamis, Jumat, 3 hari lagi itu. Tinggal 3 hari kurang lebih kita akan masuk kepada bulan yang mulia, bulan yang penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan di mana bulan tersebut yang namanya pintu surga dibuka dan pintu neraka ditutup. Dan setan-setan dibelenggu. Wah, berarti kalau dibelenggu tidak ada yang maksiat. Betul nggak? Dibelenggunya oleh iman kita, bukan berarti secara fisiknya setan dibelenggu semuanya. Kalau setan dibelenggu berarti tidak ada tuh yang pura-pura puasa. Tinggali kaki nanggung gua di warung-warung tuh. Betul nggak? Kan banyak seperti itu. Kalau setan itu dibelenggu secara fisiknya tuh, mungkin tidak ada yang ketika puasa masih buka HP. Dibukanya tontonan-tontonan yang maksiat, betul nggak? Tapi masih banyak yang seperti itu. Kalau setan dibelenggu mungkin tidak akan ada tuh puasa sih puasa, tapi mulutnya masih gibah. Mulutnya masih menguji orang lain, masih mengomongin orang lain, betul nggak? Tapi buktinya banyak yang seperti itu. Ya. Berarti dibelenggunya oleh siapa? Oleh keimanan orang-orang yang berpuasa. Maka ayah bunda Bapak Ibu yang berbahagia, dengan berbagai macam keutamaan Ramadan, ya. Karena kita Ramadan itu man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Diampuni dosa-dosa kita tuh. Man qoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang qiyam, barang siapa yang memamurkan malam-malamnya dengan salat, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man qoma fi lailatul qadri. Barang siapa yang qiyam di malam Lailatul Qadar, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Diampuni dosa-dosanya. Bahkan hanya di bulan Ramadan, hanya di syahrul Ramadan,
Allah datangkan satu malam kemuliaannya melebihi dari 1000 bulan. 1000 bulan. Jadi kalau kita mendapatkan malam kemuliaan itu, ibadah kita dicatat oleh Allah seperti layaknya kita ibadah 83 tahun. Coba. Ayo besok 83 tahun ini. Saya kan? Kang Sepunya bisa tahu coba di sini. Kan nggak ada, paling juga usia berapa tahunnya? 65-an. Tapi kalau kita bisa mendapatkan malam itu, maka kebaikan kita min alfi syahrin, lebih baik dari 1000 bulan. Coba, wah, luar biasa. Makanya kalau kita yang tahu tuh keutamaan Ramadan, maka kita akan mempersiapkannya dengan 4 persiapan ini. Apa yang kita siapkan? 4 persiapan yang menghadapi bulan Ramadan. Yang pertama, i'dadu ruhiyah, persiapan ruhiyahnya. Ruhiyah kita harus kita siapkan, Bapak Ibu yang berbahagia. Jadi jangan sampai puasanya hanya puasanya nahan haus dan lapar saja. Diisi kita dengan ruhiyah yang bagus, sehingga dengan datangnya kita bahagia. Man fariha bi dukhuli Ramadan harumallahu jasadu ala niron. Bahagia kita datangnya bulan Ramadan, menyambutnya dengan sukacita kita. Yes, sebentar lagi akan datang malam kemuliaan. Sebentar lagi kita akan datang malam-malam yang penuh ampunan dari Allah. Kita bahagia dengan datangnya. Bukan ini mah datang Ramadan dulu, ya mah. Jangan ayah, jangan bunggahana. Jangan malam pertama can ayah, daging ayah kermaha. Pikiran eta eta. Apalagi kini akhirnya kumaha eta jang baju budak. Ayo baju budak nama murah, baju ibu bapak kumaha nama. Terus baju budak mah hiji, baju bapakna ibu nama terus style itu ya. Jadi bukan pikirkan kesananya, tapi bagaimana kita bahagia mempersiapkan. Kenapa? Karena akan datang bulan maghfirah, bulan rahmah, bulan ampunan dari Allah. Syahrul du'a, syahrul ijabah. Datang bulan-bulan yang semuanya ada. Disiapkan dengan apa? Ruhiyah yang bagus. Makanya Rasulullah itu sebelum datangnya bulan Ramadan itu sudah mempersiapkannya. Yang pertama, Siti Aisyah menyampaikan, tidak pernah aku melihat Rasulullah yang memperbanyak puasa kecuali di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban. Jadi bulan Rajab dan di bulan Sya'ban itu Rasulullah memperbanyak puasa. Ya, diperbanyak puasanya tuh. Untuk apa? Mempersiapkan ruhiyahnya. 2 bulan sebelum datangnya Ramadan, Rasulullah sudah banyak berdoa kepada Allah, minta doa kepada Allah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Memperbanyak tuh berdoa kepada Allah. Minta kepada Allah, ya Allah berkahi di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan minta kepada Allah, wa balikna Ramadan. Sampaikan ya Allah kami kepada bulan Ramadan. Kenapa kita harus minta? Kenapa? Karena kita tidak dijamin bakal nyampe. Mungkin sekarang hitungan hari tinggal 3 hari lagi, betul nggak? Rabu, Kamis, Jumat. Tapi pertanyaannya, mohon maaf, dijamin nggak Bapak Ibu sampai pada bulan Ramadan? Jangankan 3 hari lagi Bapak Ibu, ya, 1 jam ke depan, 1 menit ke depan pun kita tidak ada jaminan kita masih hidup. Nggak ada jaminan. Kenapa? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti akan mengalami kematian. Dan Allah merahasiakan kematian kita. Dirahasiakan? Dirahasiakan. Kita tidak tahu. Tidak dikasih tahu oleh Allah. 3. Terkait kematian rahasianya, yang pertama apa? Waktu kematian. Tidak dikasih tahu. Ya. Pak Haji Taufik teh 2 dinten deui maot mah. Wah, saya ngasih tahu. Betul nggak? Nggak dikasih tahu kita itu. Maka Allah sampaikan, faida ja'ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Maka ketika kematian datang kepadamu, maka kita tidak bisa minta kepada Allah, ya Allah sekarang saja, mumpung saya lagi di masjid, mumpung saya lagi ibadah, mumpung saya lagi ibadah umroh, mumpung saya lagi sholat, lagi baca Quran. Gak bisa. Atau minta kepada Allah, jangan sekarang, nanti aja sebentar lagi ya, saya ingin maksiat dulu. Gak bisa Bapak Ibu, gak bisa.
waktu. Yang kedua, cara kematian. Tidak ada yang tahu akan seperti apa cara kematiannya. Dan yang ketiga, tempat kematian. Tidak ada yang tahu di mana dia akan meninggal dunia. Tapi yang pasti kita akan mendatangi tempat kematian kita, seolah-olah butuh datang ke tempat itu. Makanya banyak minta kepada Allah, karena janji Allah, ud'uni astajib lakum. Mintalah kamu kepadaku, aku akan kabulkan, aku akan ijabah. Itu yang Allah janjikan kepada kita. Maka Rasulullah saja minta kepada Allah untuk apa? Wa balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan ya Allah pada bulan Ramadan. Maka kita juga sama, Bapak Ibu, perbanyak minta kepada Allah. Sekarang banyak berdoa kepada Allah. Apapun yang ibu inginkan, banyak minta kepada Allah. Ya. Kalau ibu banyak minta ke suami, saya yakin gak semua permintaan ibu dikasih. Benar gak? Bahkan mohon maaf, gak tahu Bapak nanti berikan ditanya, Pak, saya mau tanya ya Pak ya. Kalau bapak-bapak banyak diminta sama istri, senang atau kesel Pak? Kesel. Oh, semangat tuh. Tuh Bu, bilangkan Bu, jujur tuh Bu. Ya, itu jujur, kata-kata yang jujur. Ketika ibu banyak minta ke suami, itu bukan senang, kesel, ribut. Ibu mohon maaf ketika banyak diminta sama anak, ya. Ibu banyak diminta sama anak tuh, senang atau kesel Bu? Kesel atau senang? Sami Ustaz, tapi kesal. Nah itulah sifat manusia. Kalau kita banyak diminta sama, kita sebagai manusianya pasti akan kesal. Tapi Bapak Ibu, kalau kita banyak minta kepada Allah, Allah tidak akan pernah kesal kepada kita. Allah tidak pernah jengkel kepada kita. Bahkan sebaliknya, Allah senang kepada kita. Kenapa? Kita menganggap la haula wala quwata illa billah. Kita enggak punya apa-apa. Kita lemah. Ya. Makanya kita senantiasa minta kepada Allah. Maka banyak-banyaklah minta kepada Allah. Makanya Bu, kalau ibu pengen ganti mobil, minta kepada Allah dulu. Dekati Allah dulu, ya Allah. Kau maha tahu ya Allah. Mobil saya sudah 25 tahun ya Allah, belum ganti-ganti ya Allah. Tolong ya Allah berikan kemudahan. Allah kabulkan. Tiba-tiba ketika ibu ngobrol sama suami, Pak, mobil kita kan sudah lama ya Pak. Oh iya benar. Alhamdulillah ini Pak dapat bonus Pak. Akhirnya tuh langsung diganti. Ya. Makanya banyak kita pada siapa? Kepada Allah. Ud'uni astajib. Banyak minta. Angkat tangan yang sudah umrah, angkat tangan. Yang sudah berangkat haji, angkat tangan. Pengen berangkat umrah, pengen berangkat haji nggak? Suka minta nggak kepada Allah? Suka minta nggak? Sering nggak mintanya? Jarang ya. Jarang. Coba sering mintanya kepada Allah. Banyak minta kepada Allah. Ini saya ijazahkan satu doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna ziyarata baitikal mu'adzam wa rasulikal mukarram fi hadal am wa fi kulli am bi ahsanil hal. Ya Allah, limpahkan rezeki kepada kami agar bisa mengunjungi rumahmu yang agung, tempat Rasulmu yang mulia di tahun ini, setiap tahun, dan sebaik-baiknya keadaan. Ya, hafalkan. Ya. Hafalkan, baca setiap habis sholat, minta kepada Allah. Allahumma rzuqna ziyarata baitikal mu'adzam wa rasulikal mukarram bihadal am fi kulli abyasan. Ya Allah, limpahkan rezeki kepada kami ya Allah, agar bisa mengunjungi rumahmu yang agung, tempat Rasulmu yang mulia di tahun ini, setiap tahun, dan sebaik-baiknya keadaan.
Coba banyak minta itu. Alhamdulillah, tasyakur billah. Ketika bulan saat 2023 ini, saya berangkat berlima sama keluarga umroh. Istri pengen bilang, Bi, mudah-mudahan tahun depannya bisa umroh lagi. Ya, amin. Sok umi banyak doa, banyak minta kepada Allah. Ini doanya. Diamalkan. Takdir Allah 2024 ya. Saya waktu itu 2023 berlima berkeluarga. 2024 bulan Desember saya bisa berangkat lagi sama istri sama ayah dan ibu bapak. Kata istri, di mudah-mudahan tahun 2005 juga ya. Iya, sok banyak minta lagi pada Allah. Kita nggak usah mikir biaya dari mana. Kita nggak usah mikirin harganya berapa. Bagi Allah mah tidak ada yang mahal. Bagi Allah semuanya mudah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakul kun fayakun. 2022 Bapak Ibu saya berangkat untuk mendampingi jemaah setelah Covid, jemaah haji ya. Saya sampai imigrasi. Pas di imigrasi itu tertahan saya. Gak bisa masuk. Ya. Saya yang berhusnul aja. Husnul kepada Allah. Ini belum waktunya saya masuk. Saya balik lagi ke Indonesia. Saya nyari lagi visa. Ya. Cuma sendirian. Kalau yang tadi saya ikut dengan satu travel, ya berangkat, tidak bisa masuk. Tapi saya nyari lagi visa sendiri. Ya. Saya dapat tuh visa, saya berangkat sendirian. Beberapa hari setelah itulah. Setelah itu beberapa hari kemudian saya nyari visa lagi, saya berangkat tuh, bahkan dititipin sama salah seorang yang ngurusin visa saya. Saya tolong nitip ya, ini 3 orang. Oh boleh, yuk. Saya berangkat tuh. Ya. Karena diizinkan oleh Allah akhirnya bisa masuk. Bisa masuk. Padahal sebelumnya saya nggak bisa masuk ke sana. Itulah makanya apa? Biahsanil hal, sebaik-baiknya keadaan. Karena yang terbaiknya setelah itu ya saya bisa masuk. Ya. Makanya apa? Banyak minta kepada Allah. Maka ruyahnya kita siapkan Bapak Ibu. Ya. Yang wajibnya kita istiqomahkan, yang amal-amal sunnahnya kita tingkatkan sekarang, mempersiapkan tuh. Karena Ramadan nanti akan banyak amal-amal sunnah. Tadi disampaikan amal wajib Allah lipat gandakan, amal sunnah Allah pahala wajib coba dia. Ya. Makanya apa? Nanti Ramadan kalau sekarang ruyahnya sudah kita siap, maka Ramadan kita akan isi dengan apa? Dengan ibadah-ibadah yang terbaik. Ya. Tarawihnya nanti bukan nyari yang cepat. Kita makan nyarinya yang cepat bacaannya, benar nggak? Kalau imam bacaannya panjang, oh imam nggak tahu diri. Imam baca Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, Yasin. Pak imam juga tahu habis Yasin itu Allahu Akbar kata imam. Udah suuzon tuh ya. Bahkan justru kita harus nyari mana masjid yang itu bacaannya panjang. Satu tarawihnya itu 1 juz. Nyarinya yang itu. Karena berdirinya kita, berlama-lamanya kita itu pahala semuanya tuh. Mendengarkannya jadi pahala. Nyarinya yang itu. Makanya nanti kalau ada kegiatan-kegiatan di masjid ini nih, ya. Tadi katanya ada apa, hataman Quran dan lain-lain, ikutin tuh semuanya. Kenapa? Itulah kita untuk melakukan apa? Akselerasi pahala. Kalau di dalam dunia marketing juga perdagangan mah banyak toko-toko yang lagi apa? Bikin promo-promo lah, ya. Nah sama Ramadan juga Allah memberikan promonya kepada kita. Allah memberikan promo-promo pahala-pahala yang luar biasa kepada kita. Maka kalau kita dipersiapkan ruyahnya dengan bagus sebelum masuknya Ramadan, maka Ramadannya itu akan terasa, wah kok sebentar amat ya setiap harinya. Kenapa? Diisinya dengan amal-amal yang luar biasa.
Buka dulu di laki ini mau maghrib deh. Akhirnya apa? Tidur deui tah. Kang Ustaz kaso ini itu puasa teh kan ibadah katanya. Betul memang, tapi kan akan lebih bermanfaat, akan lebih banyak pahalanya kalau hari-harinya bukan hanya untuk tidur, tapi untuk apa? Amal-amal soleh yang lain. Makanya ruqyahnya kita siapkan tuh, ruqyahnya dengan ruqyah yang terbaik. Ya. Dengan amal-amal sunnah sekarang, amal-amal sunnahnya yang terbaik sekarang kita tingkatkan. Kita biasakan sekarang tahajud duhanya juga bukan hanya 2 rakaat saja, ya. Tapi amalan duhanya berapa? Langsung sampai yang maksimalnya berapa maksimalnya? 12 rakaat. 12 rakaat dapat apa? Baitan fil jannah, rumah di surga. Rawatibnya tuh setiap waktu rawatibnya walaupun ada muakadah bermuakadahnya, yang muakadahnya kita maksimalkan tuh dapat apa? Baitan fil jannah, rumah di surga juga. Yang bermuakadahnya juga sama kita lakukan. Makanya nanti kalau duhur itu sebelumnya 4 rakaat, sesudahnya 4 rakaat. Kenapa? Karena Rasul menyampaikan, man hafadho arba qabla duhri wa arba ba'da duhri haramallahu 'alannar. Barang siapa yang menjaga 4 rakaat sebelum duhur dan 4 rakaat sesudah duhur, haramallahu 'alannar, diharamkan masuk neraka. Kalau haram masuk neraka, masuk ke mana, Bu? Surga. Makanya apa? Cari. Ya. Isi sekarang udah mulai siapkan kita. Diisi malam-malamnya dengan tahajud juga, dengan qiyamul lail juga, ya. Memakmurkan malam-malamnya dengan apa? Dengan qiyam, dengan berdiri, dengan sholat. Ya. Jangan langsung aja tuh bangun jam 2:30 tapi langsung masak aja tuh. Sedang bodoh masak, ya. Pas sholat maka lewat, rugi, ya. Maka usahakan sebelum masak itu, kalau bisa masaknya itu yang simple, yang praktis. Nah, hadirkan unggul lah, ya. Tak perlu masak di awal, mau masak di awal mah habis waktu. Ya. Dan memang orang-orang kita mah suka menghabiskan waktu, betul nggak? Kan banyak tuh, ya. Nasi udah jadi tapi digoreng deui tah nasi teh. Kan makan waktu, betul nggak? Nasi udah jadi digoreng dia, Pak. Karena lila, betul nggak? Udah ada surabi digoreng deh, suka. Kan ada kan surabi goreng tuh. Udah jadi surabi digoreng lagi tuh kan. Kan orang kita mah memakan waktu. Ya. Tapi kalau kita isi banyak untuk ibadah malam-malam itu untuk ibadah, wah luar biasa. Ya, maka yang pertama persiapan apa? I'dadu ruhiyah, persiapan ruhiyah. Yang kedua, apa yang kita siapkan? I'dadul ilmiyah, persiapan ilmunya. Imam Asy-Syafi'i menyampaikan, man aroda dunia fa'alaihi bil ilmi, wa man aroda al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aroda huma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa ingin bahagia di dunia dengan ilmu, barang siapa ingin bahagia di akhirat dengan ilmu, barang siapa ingin bahagia dua-duanya di dunia dan di akhirat, bil ilmi, dengan ilmu. Tanpa ilmunya gak bisa. Maka dia cari itu ilmunya. Nih contoh Bapak Ibu, mohon maaf dicontohkan ya. Ini pentingnya ilmu bagi kita. Kalau 1 jam bagi abang beca, ya kira-kira dapat berapa? Kalau abang beca 1 jam bekerja, kira-kira dapat berapa, Pak Bu? Hah? Atau ada mantan tukang batu beca di sini? Kira-kira dapat berapa, Bu? Mungkin 10.000, 20.000 ya. Bahkan tidak sedikit yang 1 jam belum dapat apa-apa. Yang mulai uang buat beli rokok, buat kopi itu. Tapi bandingkan dengan seorang dokter, apalagi dokter spesialis, 1 jam dapat berapa Bapak Ibu? Jutaan. 1 jamnya sama bekerja, yang didapatkannya berbeda. Yang bedakan apa? Ilmu. Ibu bapak abang beca bainawar nggak? Bainawar nggak? Saya yakin berani ya. Cuma kita nggak tega aja ya Bu ya. Nggak tega, kasihan lah. Sudah mah berat tuh ya. Yang dibosennya karena badannya sehat gitu kan ya. Nah iya seperti saya kan badannya sehat tuh kan. Enggak. Jadi berat tuh ngabosennya tuh kan. Udah bayar 10.000 gitu kan. Ya udah nggak usah ditawar. Tapi lumrahnya berani nawar ke abang beca.
Bang kesana berapa bang? 20.000. Wah masa 20.000 deketin 10.000 aja ya. Lain nama. Tapi angkat tangan di ruangan ini yang berani nawar ke dokter. Ada nggak? Nggak ada. Betul. Kita langsung nanya ke susternya tuh. Suster berapa? 150.000. Hah? 150.000? Tadi nunggu Nabi Lami. Di Bariwasta pun sebentar, betul nggak? Hanya tete tunggu atau disuntik-suntik aja. Dikasih tulisan juga saya juga nggak bisa baca. Betul nggak? Nunggunya lama, diperiksanya sebentar, tapi bayarnya mahal. Kita nggak pernah nawar. Kenapa? Karena ilmu. Begitupun sekarang waman aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang bahagia di akhirat dengan ilmu, tanpa ilmunya nggak bisa. Bu, para sahabat itu kalau mau datang Ramadan itu begitu bahagia sekali. Mereka mempersiapkan dengan persiapan yang terbaik. Dan ketika mau berakhir Ramadan mereka sedih. Mereka sampai menangis, ya Rasulullah kita akan kehilangan lagi sebentar lagi. Beda dengan kita, ya. Kita mau masuk Ramadan gimana? Pusing. Ramadan mau selesai, bahagia enggak? Bahagia, sih sebentar lagi mau makan bakso lagi katanya. Mau makan sebelang deui, cenah kita. Pikiran nanti kan gitu kita. Karena apa? Karena kita nggak tahu ilmunya. Para sahabat yang tahu ilmunya, kenapa ketika datangnya begitu bahagia? Karena akan datang tadi hari-hari yang luar biasa, hari-hari yang istimewa, jam demi jamnya istimewa, menit demi menitnya istimewa. Dan ketika mau berakhir akan kehilangan waktu-waktu yang spesial itu, waktu-waktu yang istimewa itu akan menghilang. Karena akan kembali normal Bapak Ibu. Normal lagi. Makanya kita harus persiapan dengan ilmunya nih kita. Maka Rasul menyampaikan rubariso ini. Banyak dari umatku yang berpuasanya menahan apa-apa, haus dan lapar saja. Jadi puasanya itu hanya menahan haus dan lapar saja. Mulutnya nggak puasa, matanya nggak puasa, telinganya nggak puasa, tangannya nggak puasa. Akhirnya apa? Puasanya sah, tapi nggak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sekarang kita persiapkan tuh, cari ilmunya tentang puasa. Apa saja yang membuat puasa kita tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cari tuh ilmunya sehingga apa? Oh, berarti gak boleh gibah, gak boleh mengunci, gak boleh memaki-maki orang, matanya jangan sampai diumbar ya. Sambil nunggu tuh, nunggu apa? Nunggu maghrib. Nunggu maghribnya nonton weta YouTube gitu kan. Ya. Rugi puasanya. Hanya menahan apa? Haus dan lapar saja. Makanya kalau YouTube juga cari tuh YouTube-nya Ustaz Adi Hidayat, Ustaz Abdul Somad, cari tuh dengerin tuh ilmunya sambil mungkin selonjoran menikmati menunggu maghrib tuh ya. Jangan sampai kena hal-hal yang akhirnya apa? Membuat kita akhirnya jadi gibah. Ya. Udah gosipnya di stop dulu ya, gosip-gosipnya tuh, tolong gosipnya dulu. Kenapa? Kita akhirnya juga akan ngomongin tuh, terpancing kita. Makanya apa? Kita harus ilmunya harus tahu, maka i'dadul ilmiah, persiapan ilmunya. Amal-amal sunnah apa saja yang itu memang disyariatkan oleh Allah, sehingga Ramadannya bisa isi dengan apa? Dengan amal-amal terbaik. Jadi i'dadul ilmiah, persiapan ilmu. Yang ketiga, persiapan yang ketiga yang harus kita siapkan adalah apa? I'dadul maliyah. Ya. Persiapan harta oleh kita. Hartanya kita siapkan. Bukan berarti persiapan harta itu akan berpoya-poya di bulan Ramadan, akan beli baju baru menjelang akhir Ramadan, bukan. Tapi apa? Banyak belanja di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap sedekah kita lipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap wakaf kita lipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah itu ahli sedekah. Di bulan Ramadan itu
lebih sering lagi, bahkan para sahabat menyampaikan seperti angin, saking apa sering-seringnya bersedekah. Dan mohon maaf, sedekah ini merupakan amal yang disisakan oleh orang-orang yang meninggal dunia. Robbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Tuhanku, kalau seandainya Engkau berikan kesempatan kepadaku untuk hidup walaupun sesingkat, walaupun sebentar, fasodaqo, maka saya akan bersedekah. Tapi kalau kita sudah di alam akhirat, sudah gak bisa kembali ke dunia ini. Makanya kesempatan yang kita lakukan sekarang nih, kalau mau langsung juga melakukannya dengan zakat malnya, hitung setiap Ramadan tuh dikeluarkannya tuh, biar apa? Biar satu menjadi kewajiban kita, dan apa, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dihitung mulai itu zakat malnya, sedekahnya kita lakukan gitu. Karena sedekah ini merupakan amal, satu aktivitas, satu amaliyah, tapi yang pahalanya, yang faedahnya luar biasa. Ya. Antara hijab diri kita dengan neraka dengan sedekah, ya. Penghapus dosa dengan sedekah, pelipat ganda pahala dengan sedekah, ya. Mengobati penyakit dengan sedekah. Oh, banyak tuh pahalanya loh, ya. Kita masuk surga seperti kilat yang menyambar, wush, dengan sedekah, ya. Ingin dijauhkan dari mati sul khotimah dengan sedekah. Banyak faedah dari sedekah. Maka yang ketiga, i'dadul maliyah, persiapan hartanya oleh kita, ya. Disiapkan tuh oleh kita, ya. Sehingga nanti ketika ada jamuan di sini, kita nyari memberikan yang terbaik tuh, ya. Jamuannya udah dijadwal sama Pak Haji itu, ya. Jadwalnya nanti siapa malam pertama, siapa untuk takjilnya, misalkan nanti malam terakhir, misalkan untuk apa, itikafnya tuh, jamuan sahurnya juga, silakan. Kita memberikan, inilah dan amal di bulan Ramadan dengan persiapan, dengan amal sedekah kita, dengan harta kita, dengan harta yang terbaik. Dan yang terakhir Bapak Ibu yang berbahagia, apakah yang kita siapkan? I'dadul jasadiyah, persiapan fisiknya. Bulan Ramadan kita harus fisik kita sehat, karena kalau sakit kita nggak bisa berpuasa. Maka kalau kita menjaga fisik kita akhir dengan sehat, akhirnya apa? Kita 1 bulan penuh bisa berpuasa dengan maksimal. Ya. Berbeda kalau perempuan mah pasti tidak akan sempurna, itu enggak. Yang masih produktif pasti ada masa istirahatnya. Makanya bagi kita persiapan tuh. Jangan sampai nanti menjelang puasa karena baru sedap, saya kan nanti tidak akan makan bakso siang-siang, akhirnya apa? Hari Jumat tuh dipuas-puasin. Sambalnya sama koktel langsung semuanya tuh. Hari pertama puasa sakit perut, akhirnya apa? Nggak bisa puasa. Ya. Maka dijaga oleh kita tuh, dijaga fisik kita, makanan-makanan dijaga. Bahkan kalau perlu kita memberikan suplemen untuk tubuh kita, akhirnya apa? Biar puasanya kita lebih sempurna, agar fisiknya sehat. Walaupun kita dengan aktivitas yang berat, fisik kita masih tetap sehat, ya. Jangan sampai karena puasa semuanya di masjid ya, tetap kerja, ya. Itikaf kalau di masjid, kan masih punya tanggung jawab, tetap kerja mah nggak bisa, ya benar nggak? Jangan sampai itu, ya. Eta mati mulai dalam kapten di jam 8 sampai menjelang duhur di masjid weta. Duhur. Ya. Habis duhurnya tinggal ke kantor lagi, masih di masjid sampai asar. Habis asar pulang tak. Nggak produktif. Tetap kita harus produktif dengan apa? Menjaga fisik kita yang sehat. Maka dari awal sekarang kita siapkan tuh, ya. Kita siapkan nyari tuh, ya. Nyari suplemen, nyari yang biasanya pakai madu, minum madu, yang habatus sauda tuh. Tapi pastikan bapak-bapak ya, madunya yang palsu, jangan madu asli. Ya, yang palsu ya Pak ya. Tahu bedanya yang asli sama palsu Pak? Tahu nggak bedanya madu asli sama palsu? Tahu nggak caranya bedakan? Gampang Pak. Kalau madu palsu itu dibawa ke rumah, di rumah aman. Ya benar nggak? Kalau madu asli dibawa ke rumah, di rumah ngambek-ngambek. Eta madu asli. Ya Pak ya? Betul.
$1.000 langsung cepet. Ya baru ibu ya. Baik, Ustaz, kan kalau sakit mah ada rukhsah, boleh dikodok lagi nanti di bulan lain. Betul. Kalau kita di bulan Ramadannya sakit, kita bisa mengkodok di bulan lainnya. Tapi Bapak Ibu, walaupun kita mengkodok, hari-harinya seperti hari biasa, bukan seperti hari-hari Ramadan. Hanya membalas puasa saja, hanya membayar puasanya saja, tapi hari-harinya itu bukan seperti hari Ramadan. Makanya Ramadannya kita isi maksimalkan tuh. Ketika kita bisa puasa 1 bulan penuh dengan puasa yang terbaik, dengan amal-amal yang terbaik, mudah-mudahan janji Allah, la'allakum tattaqun, maka ujungnya akan disiapkan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Karena kalau udah menjadi orang yang bertakwa mah mudah. Ya. Apapun urusannya dimudahkan oleh Allah, apapun kebutuhan kita dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa orang-orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan menjadikan setiap masalah-masalahnya, setiap urusan-urusannya makhraja, jalan keluar. Diberikan jalan keluarnya oleh Allah. Ketika kita apa? Menjadi orang yang bertakwa. Kebutuhan kita dipenuhi oleh Allah ketika kita menjadi orang yang bertakwa. Maka udah, Ramadan sarana yang Allah berikan kepada kita, kesempatan yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk apa? Mencetak diri kita menjadi la'allakum tattaqun. Orang-orang yang bertakwa mah dirindukan surga. Ya. Surga rindu, ya. Akan masuk surga, ya. Disiapkan oleh Allah surga itu bagi orang-orang yang bertakwa. Makanya kuncinya apa? Ibadah kitanya. Pastikan setiap waktu, setiap saat, bukan hanya Ramadan sebenarnya, ya. Cuma Ramadan ini lebih spesial bagi kita, ya. Lebih spesial lagi karena bulan spesial, hari-harinya yang spesial bagi kita. Maka kita persiapkan dengan persiapan yang lebih baik lagi. Sehingga apa? Kita bisa mengisi Ramadan tahun ini merupakan Ramadan yang terbaik yang pernah kita lakukan. Kalaupun Ramadan tahun ini merupakan Ramadan terakhir bagi kita, mudah-mudahan seperti sahabat Nabi tadi yang akhirnya apa? Yadkhulul jannah, maksud surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu yang berbahagia, karena nasinya sudah makin dingin. Lami-lami matanya, ya. Saya diajarkan sama guru jangan banyak bicara depan orang yang lapar. Pada subuh sana tuh, sengaja pada subuh sarapan oke. Kan ada apa? Akan disiapkan oleh DKM di sini, ya. Nasi kuning, nasi uduk, ya. Itu. Bapak Ibu itu yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Silakan hafalkan doa yang tadi, ya. Alhamdulillah, dengan kita minta kepada Allah, insya Allah Allah berikan kemudahan kepada kita untuk bisa datang ke rumahnya. Tugas kita hanya minta. Tugas Allah yang nanti akan mengabulkannya. Terserah Allah caranya seperti apa. Saya pun hanya minta kepada Allah. Cara Allah terserah. Mau caranya seperti apa terserah Allah, ya. Dan alhamdulillah, ya. 2019 berangkat, 2020 tidak ada pemberangkatan, 2021 tidak ada pemberangkatan, 2022 saya bisa berangkat kalau hajinya gitu kan ya. Kemudian 2023 berangkat, 2024 mudah-mudahan berangkat, 2025 mudah-mudahan juga saya bisa mendampingi Pak Haji Taufik, ya. Juga insyaallah, ya. Tugas kita hanya minta kepada Allah, ya. Tadi doanya dan sholawatnya juga, ya. Sholawat hajinya silakan cari di Google sholawat haji. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan tubaliguna biha hajar baitikal haram wa ziyarata fil madinatil munawwarah fi sihatin wa salamatin wa afiyatin wa lutfin bil marad. Itu doa sholawatnya. Jadi doa minta berangkat ke tanah suci, diberikan rezeki oleh Allah, dan sholawat hajinya tadi. Dua itu silakan. Kalau selepas sholat dibaca, kalau sepertiga malam dibaca, kapanpun silakan bisa dibaca. Terima kasih Bapak Ibu yang berbahagia. Mohon maaf sekali lagi. Walafu minkum.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengabulkan setiap harapan, cita-cita, keinginan kita. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shaghira. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wa nazata minan nar wal afwa indal hisab rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma iftah alaina futuhal arifina bi hikmatika wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma rzuqna ziyarata baitikal mu'azzam wa rasulikal mukarram fi hadzal 'am wa fi kulli am ya samil hal. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad salatan tubarighuna biha hajjal baitikal haram wa ziyarata fil madinatil munawwarah fi sihatin wa salamatin wa afiyatin wa lutfin wa bukil maram. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa balighna ramadan. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa balighna ramadan. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa balighna ramadan. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka wa a'da'ad-din. Allahumma ansur ikhwanal muslimina fi Palestin wa fi kulli makan wa fi kulli zaman. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alukal ijabah. Al-Fatihah. Terakhir Bapak Ibu, bagi yang mau konsultasi tentang ibadah haji silahkan boleh kontak ke saya, ataupun saya kesulitan nih belum punya uang 25 juta untuk porsinya, misalkan mau konsultasi silahkan ya. Hanya dengan 1 juta pun sudah punya porsi haji, silahkan ya. Jadi nggak usah, karena sebentar lagi kemungkinan di tahun 2005 atau 2026 ini untuk porsi haji akan naik, tidak 25 lagi sampai 35 juta kalau tidak salah. Jadi mungkin sekarang masih 25 juta, silahkan segera ya. Yang belum punya porsi segera, karena nunggunya nanti masih lama ya. Nanti aja sudah kumpul, maka semakin lama nanti ininya. Bandung Raya itu kurang lebih 23 tahun masa tunggunya ya.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khairan katsiran untuk amal Kiai Haji Abdul Muhyi SNTIB ini. Semoga tausiah yang diberikan jadi amal jariah dan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, selanjutnya musafaha, saling memaafkan dan mengislahkan bagi seluruh karyawan-karyawati dan dharma wanita serta pengurus DKM Al-Hikmah BPPM. Bapak Ibu kami hormati, berakhir sudah seluruh rangkaian acara peringatan Tabligh Akbar menyambut bulan suci Ramadan. Marilah kita tutup dengan bersama-sama membaca doa kifaratul majlis dan itu. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatian seluruh hadirin. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat